Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriani, NPM 502258 dari Priode PGSD kelas 3F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul tentang behaviorisme, konstruktivisme, konstruktivisme, dan humanisme dengan tema teori belajar. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu agar penonton dapat mengetahui apa saja teori belajar tentang behaviorisme, konstruktivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Apa definisi dari teori tersebut dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Getz dan Berliner, serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Teori ini juga dikenal dengan model stimulus dan responnya, melihat peserta didik sebagai individu yang pasif. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan informasi-informasi yang didapat. Teori konstruktivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Adapun beberapa dalam aliran konstruktivisme. Yang pertama, teori Getzlaff. Teori ini berproses pembelajaran mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua, teori skemata Piaget. Teori ini mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Baiklah, yang ketiga, teori belajar sosial Bandura. Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan. Yang keempat, teori pengolahan informasi norma. Norma berpendapat bahwa seseorang individu akan menghubungkan materi yang baru ia temui, yang sudah pernah diketahuinya. Baiklah, yang ketiga tentang teori konstruktivisme. Memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Maka dari itu, teori konstruktivisme tidak hanya menerima konsep, tetapi terjadi proses konstruksi. Pengetahuan melalui pengalaman, karena pengetahuan bukan bersifat pemberian, namun berasal dari proses konstruksi. Pengetahuan setiap peserta didik, sehingga pengetahuan yang didapat lebih dikuasai dan lama melekat dalam memori peserta didik. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman, fisik, dan lain-lain. Konstruktivisme menghendaki peserta didik harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Oleh karena itu, agar pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik dan pendidik, maka pendekatan konstruktivisme merupakan solusi yang baik untuk dapat diterapkan. Baiklah, yang keempat, teori tentang humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Teori humanisme lebih menekankan kepada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal, artinya mengutamakan isi yang dipelajari dari proses belajar. Teori humanisme akan memanfaatkan teori-teori apapun asalkan tujuan utama memanusiakan manusia tercapai. Teori humanisme berhubungan erat
dengan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel, yaitu proses belajar bermakna yang disebut meaningful learning. Materi yang sedang dipelajari akan dihubungkan atau diasimilasikan dengan pengetahuan sebelumnya. Namun pendekatan belajar seperti ini memerlukan motivasi dan pengalaman emosional agar dapat proses asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimiliki pendidik dapat terjadi. Baiklah, itu saja penyampaian video saya pada hari ini. Oh ya, ada pantun buat kalian. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak salah, mohon kesannya untuk dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.